kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membahas tentang tema cahaya dari langit. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 3-6 berkata, dalam perjalanannya mendekati Damaskus, tiba-tiba memancarlah cahaya dari langit. Dia rebah ke tanah dan mendengar satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan ia berkata, siapakah engkau Tuhan? Tuhan berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Sia-sialah bagimu melawan aku. Lalu dengan gemetar dan heran ia berkata, ya Tuhan, apakah yang engkau ingin aku lakukan? Dan Tuhan berkata kepadanya, bangunlah dan masuklah ke dalam kota. Dan akan diberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Saulus, yang adalah nama Ibrani dari Paulus, dalam perjalanan ke Damaskus tiba-tiba dia melihat cahaya memancar dari langit. Cahaya yang memancar dari langit sangat terang, menyilaukan matanya. Yang menyebabkan dia
mengalami buta selama 3 hari. Tetapi dia bertemu dengan kuasa kebangkitan Yesus. Cahaya yang memancar dari langit telah mengubah kehidupan Saulus secara total 180 derajat. Cahaya memancar dari langit telah mengubah kehidupan Saulus dan dia menerima anugerah dari surga. Cahaya yang memancar dari langit telah mengubahkan kehidupan Saulus yang under law menjadi Paulus yang under grace. Cahaya yang memancar dari langit telah mengubahkan Saulus yang membawa berita kematian dan ketakutan kepada banyak orang pada waktu itu menjadi Paulus yang membawa berita kehidupan dan keselamatan. Cahaya yang memancar dari langit telah mengubah kehidupan Saulus yang sangat kejam menjadi Paulus yang penuh dengan kasih Kristus. Cahaya yang memancar dari langit menyebabkan Saulus mengalami hal yang supranatural. Apa yang dialami oleh Paulus? Dia mengalami yang pertama adalah pribadi Yesus. Paulus bertemu secara langsung dengan Yesus yang bangkit dan mendengar suaranya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Paulus diutus secara langsung oleh Yesus yang bangkit itu. Yang kedua, apa yang dialami secara supranatural oleh Paulus, dia menerima pesan Injil. Saulus yang sebelumnya dibesarkan dengan hukum Taurat, ia menerima anugerah, dia menerima hukum kehidupan yang menyelamatkan dan memerdekakannya dari hukum dosa dan dari hukum maut. Paulus menerima pesan Injil, rahasia Injil Kristus, yaitu Kristus telah mati ganti dosa-dosa kita. Dia telah dikuburkan, dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yang ketiga, apa yang dialami secara supranatural oleh Paulus, dia menerima pelayanan dari Tuhan. Paulus menerima tugas pelayanan anugerah dari Elohim, yaitu dia memberitakan kekayaan, kemuliaan, rahasia yang tersembunyi di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu Kristus ada di dalam kamu. Namun aku tidak peduli sedikit pun tentang hidupku. Yang penting dengan sukacita aku dapat mengakhiri dan menyelesaikan pelayanan yang telah aku terima dari Tuhan Yesus. Apa itu? Pelayanan untuk memberitakan Injil tentang anugerah Elohim. Paulus menerima tugas pelayanan untuk membuka mata orang yang berdosa agar mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa setan kepada Elohim. Sehingga mereka menerima penghapusan dosa dan bagian warisan bagi orang-orang yang telah dikuduskan oleh iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yesus Kristus adalah terang dunia. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak tinggal di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Itulah janji yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami beritakan kepadamu, bahwa Elohim adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dahulu kita adalah kegelapan, saudara dan saya adalah kegelapan. Tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Dan marilah kita hidup sebagai anak-anak terang yang akan berbuah kebaikan, akan berbuah keadilan, dan berbuah kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Sebaliknya saudara dan saya menyatakan bahwa hal itu salah. Kristus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Kita telah mengenakan Kristus yang sudah bangkit, sehingga kita mempunyai kuasa untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk terang yang bercahaya dari langit, dari sorga, yang sudah mengubahkan kehidupan Paulus yang ada di bawah hukum Taurat menjadi Paulus yang ada di bawah anugerah-Mu. Terima kasih buat kuasa kebangkitan. Terima kasih buat kemuliaan dari surga yang bercahaya, yang menerangi kehidupan kami. Sehingga kami diubahkan, bukan menjadi hamba dosa lagi,
tetapi kami menjadi anak-anak Bapa Yahweh yang dikasihi. Terima kasih Tuhan untuk pribadi-Mu yang sangat memberkati kami. Terima kasih untuk pesan Injil yang diberikan kepada kami bahwa Engkau mati, Engkau dikuburkan dan Engkau bangkit memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang Engkau berikan kepada kami. Kami membawa berita tentang kebangkitan-Mu kepada banyak orang. Tuhan pakai kami, Tuhan berkati hidup kami, setiap jemaat-Mu yang mendengarkan tayangan melalui Everyday with Jesus ini Tuhan. Engkau memberkati dengan kemuliaan-Mu, dengan kuasa-Mu, lebih daripada apa yang pernah dibayangkan, dipikirkan. Cahaya yang dari langit, kemuliaan yang dari surga, menyertai dan memberkati setiap kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yeshua HaMashiach, bless you. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana